Tuhan artinya sesuatu yang mendominasi pikiranmu, itu namanya Tuhan. Kalau pikiran kita dikuasai oleh uang, berarti lagi menuhankan uang. Kalau pikiran kita lagi didominasi oleh anak, berarti menuhankan anak. Maka jangan didominasi pikiranmu oleh apapun, kecuali oleh Allah. Maka salah satu penyakit terbesar manusia adalah mencemaskan sesuatu yang belum terjadi. Salah satu belajar meditasi yoga adalah menghadirkan pikiran kita tidak di masa depan. Karena masa depan tuh nggak ada. Masa depan itu ilusi. Jadi seseorang yang tertutup oleh ekspektasinya sehingga dia sulit menerima realitas, itulah orang yang kafir. Jadi mau agamanya apa kalau dia nutup dirinya dari realitas, dia tertutup. Dan ketika dia tertutup, pasti dia lagi lepas dari sifat Sang Maha, yaitu yang namanya welas asih. Tidak mau berceramah, tapi saya cuma mau ngajak mikir gitu kira-kira. Karena dari buah pikiran itu kita akan menjadi sesuatu yang lebih yakin. Maaf ya, Ibu Bapak, mau siapapun guru yang datang ke sini, yang diucapkan itu namanya informasi. Betul nggak? Tapi informasi itu belum menjadi sebuah keyakinan pasti. Karena kenapa? Sesuatu keyakinan pasti merubah dari informasi menjadi pengalaman. Jadi kalau kita masih banyak pokoknya katanya, informasinya banyak tapi pengalamannya nggak berubah gitu kira-kira. Maka saya selalu mengulang-ulang, di sini saya tuh nggak penting Bu Pak. Dan saya selalu mengulang-ulang kalimat ini dimanapun saya bicara. Ibu Bapak, please jangan percaya omongan saya. Setuju? Karena omongan saya bukan untuk dipercayai, tetapi untuk direnungkan dan diamalkan. Karena kata-katanya ini semua akan terjadi dalam konteks kebenaran ketika kita mengamalkan langsung. Oke? Sip? Sip. Ah, lemas gini nih. Oke nggak ini? Sip. Oke? Oke. Sip ya? Sip. Karena materi kuliah kita pagi hari ini materi S3 Bu Pak. Ini obrolan doktor nih gitu. Jadi kalau maaf ya, maaf banget nih. Kenapa jarang dibahas? Karena memang maaf, hanya orang yang mau terbuka pikiran dan terbuka hatinya yang mau bisa nerima ini gitu. Karena maaf ya, orang yang sudah puas dengan ritual, alah udahlah. Ini yang paling benar, pokoknya katanya, gitu loh. Tetapi karena kita mau berevolusi dan terus tumbuh, maka kita penting untuk melepaskan, kita penting untuk mengosongkan gelas, karena hanya gelas yang kosong yang bisa diisi ilmu yang baru gitu kira-kira. Sip? Oke. Nah, saya balik lagi nih. Berarti kalau gitu, ikan di dalam air pun airnya di dalam dirinya, betul nggak? Berarti kalau gitu sekarang saya tanya, keberadaan Tuhan ini, Tuhan di dalam kita atau kita di dalam Tuhan? Ada dalam dan luar. Dua. Makanya dalam Islam disebut Allah itu meliputi. Meliputi. Bahasa Arabnya muhit. Meliputi. Kalau meliputi, ada nggak yang di luar dia? Hah? Ada. Sudah diliputi. Orang diliputi kok. Berarti dia dekat apa jauh? Dekat atau dekat banget? Dekat banget. Nah kok sekarang ada orang yang jauh-jauh nyari Tuhan tuh gimana sih? Karena belum sadar. Berarti dekatnya Tuhan itu di dalam konteks geografisnya. Contoh. Kute ke Ubud dekat apa jauh? Jauh. Lumayan lah ya. Bali ke Surabaya dekat apa jauh? Kita bisa mengukur secara kilometer, betul nggak? Nah, saya kasih contoh sederhana gini, Ibu Bapak. Ada suami istri, dia lagi melakukan dinner malam, pesta pernikahannya lah, gitu kira-kira. Jadi dia udah anniversary, dia candlelight dinner, gitu kira-kira. Suami istri ini duduk sebelahan, Bu, Pak. Cuman beda kursi, paling beda berapa sentimeter, betul nggak? Oke, sekarang saya tanya. Jarak antara suami dan istri ini kalau dalam kondisi geografis dekat nggak? Dekat sekali.
Tapi istrinya nge-WhatsApp siapa, suaminya juga nge-WhatsApp siapa. Jarak yang dekat akan jadi jauh nggak? Ya. Kenapa? Yang satu mikirin siapa, yang satu mikirin, meskipun jaraknya cuma 5 cm, tapi ketika kita tidak hadir utuh di sini saat ini, itulah tempat terjauh. Maka, sorry to say, jauh dan dekatnya kepada Tuhan bukan jarak, tetapi di mana letak kesadaranmu. Itu yang paling penting. Setuju? Ini tepuk tangannya kurang ikhlas ya. Atau loading kali ya. Gini. Oh. Ya, di sini sinyal agak kurang kayaknya ya. Sinyalnya mampet gitu. Tapi dapat ya maksud saya ya? Paham ya? Berarti pertanyaan saya, jarak bukan masalah geografis, bukan. Maaf nih, orang Islam banyak yang nyari Tuhan, nyari Allah tuh ke Mekah loh. Masa Allah ada di Mekah? Teman-teman, ibu-bapak, saya mau nanya, di Bali ada Allah nggak? Di Mekah ada Allah nggak? Doa di Bali sama doa di Mekah mana yang dikabulkan? Nggak ada bedanya. Orang dia meliputi. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Pun perjalanan umroh ke Mekah dan ke Madinah penting pada tatanan tertentu. Tapi kalau dilakukan tanpa pengertian, itu cuman wisata, jadi ya udah aja. Sholat nggak ngerti, cuman olahraga. Jadi kadang hari ini ngelihat orang Islam sholat, ini sholat apa senam sih? Beda dikit. Kenapa kalau senam dia cuman mengolah raga, tapi tidak mengolah jiwa dan ruhnya dan spiritualnya gitu. Padahal kata kuncinya, semua ritual adalah jembatan untuk mempersatukan semua elemen-elemen gitu. Sampai sini oke? Oke. Sampai sini oke? Oke. Makanya di Al-Quran ada kata-kata gini, tepatnya di surat Al-Baqarah 115, kemana saja kamu menghadap, di situ wajahnya Allah. Wajah bukan muka, tapi penampilannya. Berarti kalau dia adalah sumber, dan ketika menampil, dia akan menampil dengan semua ciptaannya, karena sumbernya tetap satu. Maka sumbernya satu, menampil dalam ribuan tanpa batas penampilan. Maka kata kuncinya, kalau kita sudah bisa melihat sumbernya, semua yang mewujud di sini, itu adalah inti dari esensi Allah itu sendiri, gitu. Maka teman-teman, kalau boleh saya pakai definisi sederhana, maaf ya, Tuhan artinya sesuatu yang mendominasi pikiranmu, itu namanya Tuhan. Kalau pikiran kita dikuasai oleh uang, berarti lagi menuhankan. Kalau pikiran kita lagi didominasi oleh anak, berarti menuhankan. Maka jangan didominasi pikiranmu oleh apapun, kecuali oleh Allah. Nanti kita ngerti sebentar. Iya. Sampai sini oke? Oke. Sampai sini oke? Oke. Paham? Paham. Dan bahkan di dalam tradisi Islam, Allah punya 99 nama. Dia menampil kepada 99 nama, sifatnya. Jadi kalau di Bali tadi kayak banyak, lah emang di Islam juga namanya ada 99. Allah bisa disebut sebagai Ar-Rahman. Allah bisa disebut sebagai Ar-Rahim. Dan seterusnya. Sehingga kalau kita melihat ini secara esensi, kita akan melihat bahwa, oh, itu cuman beda-beda nama, tapi esensinya tetap juga mineral water. Oh, itu cuman beda kemasan, tapi esensinya juga sumber yang sama. Nah, jadi kalau saya boleh mudahkan, karena kuliah ini akan, saya ngejelasin ini mungkin perlu 6 jam, Pak. Ya, nggak apa-apa. Karena begini, Ya. di sini sudah ada dosen tetap, Oke. itu Dr. Mustike, Oke. dan ada Pak Sandike, Ya. dan sekarang yang ketiga Abu Marlo. Ini belum apa-apa udah langsung dijadiin dosen tetap ya. Padahal ini lagi percobaan dulu sebenarnya ya. Probation gitu. Nah, jadi saya mau memudahkan begini Ibu Bapak. Satu ya, Ibu Bapak penting untuk memahami ini. Bahkan maaf saya sampaikan, orang Islam banyak juga yang nggak paham ini Ibu Bapak. Islam itu artinya berserah diri. Simpel sesimpel itu. Artinya apa Bu Pak? Berserah diri. Berserah diri kepada Allah. Allah itu apa artinya? Saya mudahkan aja ya, supaya kita mudah untuk mengambil sebuah esensi. Sederhana.
Allah itu artinya sang realitas. Jadi orang yang Islam adalah orang yang menyerahkan dirinya kepada realitas. Jadi kalau Allah itu realitas, ilah itu ekspektasi. Saya ulang ya, saya ulang. Kalau Allah itu realitas, ilah itu ekspektasi. Sekarang saya tanya, Ibu dan Bapak pernah kecewa nggak sama sesuatu? Nah, Pernah kecewa nggak sama pasangan? nah, Oh, kalau pasangan langsung kencang suaranya, ya pernah gitu ya. Yang jawabannya paling kencang ketahuan. Nah, sekarang saya tanya, yang membuat kita kecewa pasangannya atau ekspektasi kita terhadap pasangan? ekspektasi. Jadi musuh besarnya di mana? Harapan. Harapan, ekspektasi. Makanya salah satu definisi meditation is a journey without goals. Perjalanan tanpa tujuan. Begitu sudah ada tujuan dalam meditasi, bukan meditasi namanya. Karena kenapa? Udah ada tujuan. Maka ketika kita mulai menyadari bahwa semua penderitaan hidup, pesakitan hidup yang membuat tidak bahagia karena datang dari yang namanya ekspektasi. Jadi secara sederhana, cuman mau cerita